Halo jadi Recapers, kali ini kita akan menonton film horor Exhuma tahun 2024. Jadi langsung aja masuk ke ceritanya. Cerita berawal dari keluarga kaya raya yang baru saja memiliki anak, namun dengan kondisi penyakit yang parah. Kita lalu diperkenalkan dukun Warim dan asistennya Bong Il yang akan membantu pengobatan anak Park Ji-young. Park terpaksa memanggil dukun karena ia merasa penyakit anaknya bukanlah penyakit medis biasa. Singkat waktu setelah dilakukan ritual, mereka memberitahukan bahwa ada roh dari keturunannya yang tidak beristirahat dengan tenang dan mencoba untuk mengganggu keluarga Park. 한마디로 조상 중에 누군가가 불편하다고 지랄하고 있는 거죠. Karena tak memiliki solusi lainnya, Park terpaksa mengikuti arahan para dukun lalu membongkar makam neneknya. Proses pembongkaran itu dibantu oleh Pak Kim dan asistennya Yong-gun. Mereka berdua adalah ahli kubur dan Feng Shui yang bertugas untuk melihat keadaan jasad nenek Park. Pak Kim menyatakan bahwa jasad nenek Park kehilangan gigi palsunya yang ternyata diambil oleh cucunya sebagai kenangan. Pak Kim lalu mengingatkan untuk segera mengembalikan gigi palsu itu agar si nenek beristirahat dengan tenang. Malam harinya, Warim dan Bong Il mendatangi tempat Pak Kim dan menceritakan permasalahan anak Park lebih detail. 장사는 요즘 좀 어떠셔? 그냥 그래. Hari pun berganti. Pak Kim dan Yong-gun melanjutkan penggalian jasad kakek Park yang berada di bukit terpencil. Sebelum memulai, Park menjelaskan pada Pak Kim mengenai metode dan proses penggalian. Park meminta untuk tidak membuka peti jasad kakeknya dan segera dilakukan kremasi atau pembakaran jenazah. Setelah sepakat, Pak Kim dan asistennya, Pak Park dan keluarganya, serta Warim dan Bong Il bergegas menuju makam kakek Park. Sesampainya di tempat, Pak Kim menyatakan kalau makam kakek Park sangat aneh karena tak ada ukiran nama dan tempatnya pun tak memiliki Feng Shui yang bagus. Park lalu menjelaskan bahwa makam ini merupakan saran dari salah satu biksu bernama Gisune. Pak Kim yang mendengar itu lalu berdiam sejenak dan mengundurkan diri dari penggalian makam karena ia menyadari ada hal jahat di tempat itu. 이번 일은 내가 못할 것 같습니다. Malam harinya, Park mengundang Pak Kim dan Warim untuk membahas penggalian makam. Meski Pak Kim menolak, namun Warim yang merasa iba menawarkan dirinya untuk melakukan ritual Dea Salgut yang berguna untuk menghalau energi negatif saat penggalian makam. Di pagi hari, mereka semua melakukan penggalian makam dengan diiringi ritual Dea Salgut. Setelah berhasil mengambil peti yang dibantu 5 orang penggali kubur, mereka menuju tempat kremasi. Namun ada seorang di antara 5 penggali kubur yang bernama Changmin yang mencoba mencari sesuatu dan tak sengaja memenggal ular berkepala manusia. Tiba-tiba saja hujan mulai turun deras dan mereka terpaksa harus menunda proses kremasi dan menyimpan peti di sebuah rumah sakit. Kita sebut aja Pak Bodol, orang yang ditugaskan menjaga peti di rumah sakit ini. Di tengah guyuran hujan, Pak Kim pergi ke tempat biksu yang paling dekat dengan tempat makam. Pak Kim menceritakan semua yang terjadi dan bertanya detail tentang tempat itu. Sang biksu menjelaskan bahwa di tempat itu konon terdapat peti yang berisi harta karun dan banyak perampok yang mencoba mengambilnya, namun mereka semua berakhir tragis. Pak Bodol yang sudah dikasih tahu untuk menjaga peti malah membobol peti itu. Dan tiba-tiba saja Warim yang berdiri di depan pintu kamar peti jatuh pingsan. Kini arwah kakek Park telah terbebas dari kurungan petinya dan mulai menghabisi semua keturunannya termasuk Park. Untungnya saat si kakek mau mengambil nyawa anak bayi Pak Park, Pak Kim sudah menerima perintah untuk membakar peti jenazah si kakek dan nyawa si bayi dapat terselamatkan. Beberapa hari pun berlalu. Pak Kim mendapat informasi kalau seorang petugas penggali makam yakni Changmin sedang sakit parah dan ia lalu menjenguknya. Changmin lalu menceritakan yang ia lakukan saat di makam
Dan tanpa basa-basi, Pak Kim langsung menuju tempat makam itu. Setelah menggali beberapa kali, Pak Kim menemukan bahwa terdapat makam lagi di bawahnya, namun diposisikan secara vertikal atau berdiri. Pak Kim lalu menelpon Yonggun untuk mengajak Warim dan Bong Il melihat peti vertikal itu. Dengan perintah dari Pak Kim, mereka lalu sepakat untuk mengambil peti itu dan membawanya ke rumah biksu terdekat. Sesampainya di rumah biksu, mereka lalu menaburkan bubuk untuk menghalau energi jahat dan beristirahat. Bong Il yang sedang terlelap tiba-tiba mengalami mimpi buruk sehingga ia terbangun. Merasa ada yang janggal karena tempat kandang babi sangat ramai, ia pun datang mengeceknya. Betapa kagetnya Bong Il melihat sesosok makhluk besar yang sedang memakan si biksu. Bong Il lalu berlari menuju Warim dan mengajaknya melihat peti yang mereka bawa. Tak disangka peti itu sudah berlubang dan Warim menyadari kalau peti itu sengaja dikubur vertikal karena segelnya berada di atas kepala. Kini Warim menyuruh Bong Il untuk membangunkan semua orang. Dari depan, makhluk itu menanyakan siapa yang ada di dalam ruangan. Dan Warim terpaksa berbohong kalau dirinya adalah pelayan makhluk itu. Mengetahui kebohongan Warim, makhluk itu pun marah dan mengejar Warim. Untung saja Bong Il berhasil menghentikan sementara, namun makhluk itu mencocol perut Bong Il hingga ia jatuh pingsan. Saat makhluk itu akan menyerang Warim, ia melihat kalau Warim sedang berada di dekat stupa biksu, dan makhluk itu mengucapkan mantra lalu berubah menjadi api dan terbang entah kemana. Bong Il kini dirawat di rumah sakit. Pak Kim merasa bersalah karena dirinya lah yang meminta untuk mengangkat peti itu, dan kini makhluk di dalam peti itu akan menghancurkan dunia. Warim menceritakan bahwa makhluk itu adalah iblis, dan pasti mereka dapat mengembalikan iblis itu ke tempat seharusnya. Pak Kim akhirnya terpikirkan sebuah ide untuk kembali ke rumah biksu dan melihat catatan maupun peralatan perampok pada masa itu, sedangkan Warim memanggil saudaranya untuk menjaga Bong Il. Di malam harinya, mereka semua berkumpul dan mencari solusi untuk mengalahkan iblis ini. Warim memberikan informasi bahwa peti kakek Park yang berada di atas peti iblis ini kemungkinan besar berguna agar jasad kakek Park dapat menjaga dan menghalau bangkitnya iblis. Mereka lantas membuat siasat untuk mengembalikan iblis itu. Warim akan mengulur waktu untuk mengalihkan perhatian si iblis, sedangkan Pak Kim dan Yonggun akan mencari pasak besi iblis yang ditanamkan di dekat peti itu lalu menyiramnya dengan darah kuda. 아니 뭐 장군인가 뭔가 이렇게 떡 버티고 있다며요. Di malam hari, Warim mulai melakukan ritual, sedangkan Pak Kim dan Yonggun terus menggali tanah untuk mencari pasak besi. Sayangnya setelah cukup lama mereka menggali, namun tak ditemukan pasak besi itu dan Warim mulai dikejar si iblis. Tiba-tiba iblis itu terbang dan kembali ke tempat ia dimakamkan. Di sana masih ada Pak Kim yang terus menggali. Iblis itu lalu menawarkan agar Pak Kim mau menjadi bawahannya dan melakukan apapun yang disuruh. Untung saja, Warim dan Yonggun menyiram darah kuda pada iblis yang sudah mencecelkan tangannya ke perut Pak Kim. Karena kepanasan terkena siraman darah air kuda, iblis itu lalu bersembunyi. Warim dan Yonggun lantas mendatangi Pak Kim dan mencoba membawanya keluar dari area makam, namun iblis itu kembali dan memegang leher Warim dan Yonggun. Sekilas mereka mendapati ingatan di masa lalu kalau iblis itu adalah seorang jenderal perang dan di dalam tubuhnya ditanamkan pasak besi yang mereka cari. Menyadari hal itu, Pak Kim mengumpulkan sisa tenaganya dan mencocol tubuh iblis dengan tongkat kayu di dekatnya. Ia tahu bahwa iblis dengan baju besinya sebagai pelindung akan dikalahkan oleh kayu yang diciptakan alam. Setelah iblis itu berhasil dikalahkan, mereka lalu kembali ke rumah sakit untuk memberikan perawatan pada Pak Kim. Beberapa waktu pun berlalu. Kini, Warim dan Bong Il melanjutkan aktivitasnya sebagai dukun, dan Pak Kim serta Yonggun yang menjadi ahli Feng Shui dan pemakaman. Film ditutup dengan pernikahan anak Pak Kim yang dihadiri oleh keluarga besarnya, serta Warim, Bong Il, dan Yonggun. Mereka berfoto bersama dan menikmati hari-hari mereka.
Film ini sangat seru untuk ditonton bareng keluarga atau sendirian. Plot twist yang cakep dan sinematografi serta aktor yang mumpuni menjadikan film ini punya rating yang sangat bagus. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Tunggu juga film-film lainnya. Dadah!